Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini kita masuk dalam program Resik Renungan Singkat. Kita masih membahas buku mengenai 50 alasan mengapa Yesus datang untuk mati. Kita masuk dalam poin yang ketujuh hari ini. Apa yang menjadi alasan Yesus datang untuk mati? Yang menjadi alasannya adalah untuk membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 2 ayat 13-14, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang telah ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa ketika kita mengandalkan perbuatan baik kita untuk keselamatan hidup, itu adalah sebuah tindakan yang sangat bodoh dan pemikiran yang sangat keliru. Sebab perbuatan baik kita suatu hari nanti tidak akan pernah cukup membayar keburukan yang telah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, semua perbuatan baik kita tidak sempurna karena tidak memuliakan Allah dalam cara kita melakukannya. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, kecenderungan hidup kita adalah kecenderungan untuk menerima upah. Itu adalah satu hal yang tidak berkenan bagi Allah. Itu adalah suatu hal dasar kehidupan perbuatan baik yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita yang telah mati di dalam dosa, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, surat Efesus 2 ayat 1, firman Tuhan katakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Sangat jelas bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang telah mati di dalam dosa. Ketika kita telah mati di dalam dosa, tidak ada satu hal pun yang membuat kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan Allah. Hanya oleh karena anugerah sajalah kita diselamatkan, bukan dengan perbuatan baik. Lantas alasan yang kedua, karena perbuatan baik untuk keselamatan kita, ketika kita andalkan, itu adalah satu kebodohan. Karena itu bukan cara yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan orang berdosa dengan menimbang perbuatan-perbuatan mereka. Tidak ada harapan bagi keselamatan di dalam perbuatan baik kita. Pengharapan hanya datang melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan dengan cara menyeimbangkan perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Keselamatan diberikan melalui penghapusan utang dosa. Jadi catatan perbuatan jahat kita termasuk perbuatan baik yang tidak sempurna yang kita lakukan. Ditambah hukuman yang harus diterima, harus dihapus. Bukan diseimbangkan. Inilah yang dikaruniakan Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. Jadi segala keburukan kita, segala perbuatan baik kita, bukan ditimbang-timbang, tetapi dihapuskan. Penghapusan itu harus terjadi. Karena Allah adalah Allah yang kudus, tidak mau berkompromi dengan dosa sedikit pun dalam kehidupan kita. Penghapusan terjadi ketika semua perbuatan jahat kita dipakukan pada kayu salib Kristus. Dia menjadi satu-satunya harapan kita semuanya. Dan beriman kepadanya merupakan satu-satunya jalan kita kepada Allah. Hal ini seharusnya membuka setiap paradigma kita bahwa kematian Kristus untuk membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita. Kita tidak dituntut untuk melakukan perbuatan baik yang mendatangkan keselamatan. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan baik sebagai rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Inilah mengapa setiap kehidupan orang-orang Kristen harus tetap melakukan perbuatan baik. Mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Bukan untuk
mencari keselamatan, tetapi sebagai rasa syukur, sebagai tanda iman bahwa ia adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan Yesus Kristus. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.